Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu diberkahi Tuhan. Hari ini hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022. Kita berjumpa kembali untuk belajar dengan Bu Guru. Nah, di akhir bulan ini kita akan belajar tentang muatan matematika di subtema yang ketiga. Kita akan belajar menjumlahkan bilangan. Nah, sebelum belajar, anak-anak persiapkan terlebih dahulu peralatannya dan jangan lupa anak-anak berdoa. Anak-anak buka buku Bu Pena 1D halaman 58, 64, dan 67 pada muatan matematika. Pertama, kita akan menjumlahkan dua bilangan. Di situ contohnya ada soal cerita, yaitu seorang pedagang menjual 24 semangka pada hari Sabtu dan 32 semangka pada hari Minggu. Berapakah semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu? Nah, di situ yang ditanyakan adalah yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu. Nah, anak-anak kalau sudah ada kata terjual, itu berarti kita menambahkan. Nah, yang pertama kita kelompokkan terlebih dahulu semangkanya. Hari Sabtu itu ada semangkanya 24 dan hari Minggu itu ada 32. Anak-anak kelompokkan terlebih dahulu. 10 setiap baris itu 10 agar lebih mudah. Kita kelompokkan puluhannya terlebih dahulu. Baru sisanya adalah satuan. Nah, 24 ditambah dengan 32. Nah, kita susun dulu dikelompokkan satu baris berisi 10 semangka. Nah, kita buat kelompok puluhannya terlebih dahulu. Nah, kelompoknya itu ada 5. Jadi, kita hitung satu baris 10, itu ada 50 dan satuannya itu ada 4 ditambah dengan 2. Jadi ada 6. Jadi anak-anak ada 50 puluhan dan 6 satuan. Ketika ditambahkan ada 56. Jadi semangka yang terjual pada hari Sabtu dan Minggu atau terjual untuk keseluruhannya itu jumlahnya adalah 56. Nah, yang kedua, kita akan menjumlahkan bilangan dengan cara bersusun pendek. Jadi, penjumlahannya langsung ya. Ini ada soal cerita. Jadi, untuk anak-anak, ketika mengerjakan soal cerita, anak-anak harus tahu dulu berapa yang ditanyakan. Terus, untuk itu, ketika anak-anak sudah menghitung dengan proses pengurangan atau penjumlahan, itu anak-anak beri kesimpulannya. Nah, ini adalah contoh dari soal cerita kita. Seorang penjual tanaman memiliki 23 pot tanaman bunga mawar dan 25 pot tanaman bunga melati. Berapakah jumlah keseluruhan bunga? Jumlah keseluruhan berarti ditambah. Nah, kita susun dulu, yaitu puluhan dan satuannya. Terus di bawahnya juga ditulis puluhan dan satuannya. Penambahannya dari belakang dulu, satuannya dulu. Jadi tadi 23 ditambah dengan 25. 3 ditambah 5 dulu, ada 8, dan kemudian puluhannya dulu juga. 2 ditambah 2 ada 4. Jadi jumlah keseluruhan tanaman bunga adalah 48 pot. Jadi ada kata-kata jadi jumlah itu termasuk kalimat kesimpulan.
Jadi anak-anak kalau misalnya menjawab soal cerita harus ada kata jadi, jumlah keseluruhan, titik-titik. Itu kita akan belajar tentang kesimpulannya. Anak-anak juga harus diingat, bilangan itu disusun ke bawah. Puluhan diletakkan lurus dengan puluhan. Satuan diletakkan lurus dengan satuan. Menjumlahkan bilangan dari belakang, yaitu satuannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah paham ya tentang menjumlahkan dengan cara bersusun pendek. Nah, untuk itu, untuk menambah pemahaman anak-anak, Bu Guru kasih tugas. Anak-anak mengerjakan latihan soal yang Bu Guru berikan. Terus kemudian anak-anak tuliskan jawaban anak-anak di buku tulis sesuai dengan cara penyelesaian yang Bu Guru contohkan. Lalu anak-anak fotokan hasil jawaban anak-anak dan kirimkan ke Google Classroom. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang menyelesaikan penjumlahan bersusun pendek. Nah, anak-anak, terima kasih dan berkah dalam anak-anak.